Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ulama warasatal anbiya alladzina yubayyinuna lin-nasi ahkamaddin wa yuqimuna qawaidahu wa yursimuna qawanin wa dawabidul ladzi tajma'u wa tawdihu maqasidahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul kiram muhtaramin, para alim, ulama, Bapak Ibu dosen Institut Bakti Negara Tegal yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita semua masih diberikan umur panjang. Kita semua masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu berjumpa, sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan yang penuh berkah ini, bulan yang dimana terbukanya pintu surga, dan bulan dimana tertutupnya pintu neraka, dan bulan dimana terdapat satu malam yang lebih berharga, yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan bulan di mana terbelenggunya para syaitan, yaitu bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya saja yang saya hormati, tentunya sudah familiar di telinga kita. Bahkan ada yang hafal, yaitu ada sebuah makalah yang mengatakan santri bukan yang hanya di pondok pesantren saja. Santri bukan yang hanya sekedar belajar ilmu nahwu saraf saja. Santri bukan yang hanya sekedar belajar ilmu fikih saja. Akan tetapi siapapun dan dimanapun yang mau mendengarkan, yang mau melaksanakan perucapan, yang mau melaksanakan ucapan para ulama, itulah santri. Dan siapapun dimanapun yang mau berakhlakul karimah kepada orang lain, itulah santri. Perlu kita ketahui, ada sebuah pepatah Arab mengatakan, Subbanul yaum rijalul khud. Pemuda di zaman sekarang, yaitu pemimpin di masa depan. Ada pula yang mengatakan, Inna fiyat di subbani amrul ummah. Di genggaman para pemuda zaman sekarang inilah tersimpan harapan bangsa. Oleh karena itu, Syekhul Qutbi Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan dalam kitab manakibnya, yaitu kitab Nurul Burhan, beliau mengatakan, pemuda zaman sekarang akan menjadi pemimpin di masa depan, maka harus mempunyai 3 landasan. Apa saja? Yang pertama yaitu ilmu ulama, ilmunya para ulama, ilmu fikih, tafsir, hadis, mantik, balaghah, dan lain sebagainya. Itu sebagai apa? Itu sebagai landasan untuk pemuda berjalan agar tidak terjadi salah arah. Yang kedua, pemuda harus mempunyai landasan yaitu ilmu siyasatul mulki, ilmu tentang tatanan negara, ilmu tentang hukum-hukum negara. Karena apa? Ketika seorang pemuda hanya tahu dengan ilmu ulama saja, ketika pemuda hanya tahu tentang ilmu saja, ilmu ulama saja, tanpa balance, tanpa dia mau balance antara ilmu siyasatul mulki, maka bersiaplah dia hanya akan menjadi boneka orang-orang yang berpolitikusnya kotor. Dan juga sebaliknya, ketika pemuda hanya tahu tentang ilmu siyasatul mulki saja tanpa dibarengi dengan ilmu ulama, maka hanya akan melahirkan gerandong-gerandong yang kelaparan. Aspal diuntal, sandal dipangan, besi didelek, bahkan jembatan yang segede gaban pun mau mereka makan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, ketika pemuda akan menjadi pemimpin di masa depan, pemuda harus mempunyai ilmu hikmah, yaitu ilmu tentang pelatihan batiniah. Bisa juga dengan melewat puasa, Senin Kemis. Itu untuk apa? Itu untuk melatih nafsu pemuda agar tidak hanya memikirkan tentang dirinya saja, akan tetapi mau juga memikirkan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat kepada orang lain. Semuanya saja yang saya hormati, tentunya hal itu sudah cukup untuk
kita renungkan. Dalam kitab Alfiyah, Al-Imam Ibnu Malik juga mengatakan, ma'lal yatil mudhafa yati khalafa anhu fil i'rabi idza mahudifa, yaitu beliau mengatakan ada makna yang tersirat dalam nadam tersebut. Pemuda di zaman sekarang itu akan menjadi terdepan ketika apa? Ketika yaitu anhu fil i'rabi idza mahudifa, ketika pembesar-pembesarnya sudah meninggal. Kiranya cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang teratur, kata-kata yang kurang sopan dan tidak berkenan di hati panjenengan semua, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Ilal liqa ma'as salama fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.